Halo guys, salam bola buat kalian semuanya. Dan bertemu lagi di video channel Abed Areas 80 untuk hari ini, di mana aku memberikan 6 miss parlay untuk hari ini tanggal 23 dan 24 Juli 2001. Tapi sebelum itu aku akan membahas pertandingan semalam atau mereplay pertandingan semalam yang sudah dibagikan sama teman-teman di video channel kemarin. Buat teman-teman yang baru menemukan channel video, silakan di-subscribe, hidupkan loncengnya, like dan komen agar setiap update video terbaru dari Abed Arios 80 tidak ketinggalan. Dan di sini juga aku menawarkan agar teman-teman bermain di Liga 188 yang ingin jackpot dan tembus permainan, baik di mix bola parlay, togel, bola tangkas ataupun lainnya. Dengan memiliki satu akun, kalian sudah bisa bermain di Liga 188. Dan jikalau kalian mengalami kesulitan atau masuk untuk daftar, kalian bisa chat di kolom customer service. Nanti akan dipandu dan di chat oleh dari tim customer service di Liga 188. Oke guys, langsung saja menuju prediksi yang kita replay untuk kemarin dan untuk hari ini yang akan bertanding pada mix parlay di hari ini. Tetap stay tune di sini ya guys. Oke guys, kemarin ada pertandingan di mana pertandingan itu di Liga dari Korea Selatan. Pada Liga Korea Selatan di mana pertandingan di bukan Korea Selatan, maksudnya bermain di Tokyo, di Olimpik Tokyo ya. Di sini Olimpik Tokyo di mana aku bermain di sini antara dua tim ini, Brazil umur 23 dan Jerman umur 23 di grup D, di mana tanggal 22 jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat. Baik, kalau kita melihat di sini hasil skornya 4-2 dimenangkan tim Brazil. Di sini babak pertama 1 kali 45 menit pada Liga umur 23 ini bermain di Tokyo. Menit ke-7 di babak pertama Richarlison memberikan gol 1-0, dan menit 22 Richarlison memberikan gol lagi di menit 22 oleh umpan matang Guilherme Arana. Dan dari pemain Jerman ada terkena kartu kuning yaitu Amos Pieper di menit 26. Dan Richarlison memberikan gol lagi oleh Matheus Cunha di menit 30 pada babak pertama. Dan Maximilian Arnold menit 35 dari pemain Jerman 23 terkena kartu kuning. Dan menit 45 tambahan 2 menit Matheus Cunha melakukan tendangan penalti tapi gagal pada pemain Brazil pada tendangan penalti di menit 45 tambahan. Berakhirlah babak pertama dengan skor 3-0. Di sini ada juga pemain Jerman di babak kedua yang kita lihat di sini, di mana pemain dari Jerman memberikan gol yang pertama kali di babak kedua di menit 57 oleh Nadim Amiri. Skor menjadi 3-1 dan menit 59 Anton Stach dari pemain Jerman mengalami kartu kuning di menit 59. Maximilian Arnold mendapatkan kartu merah pada pertandingan laga di antara dua tim Brazil dan tim Jerman, sehingga Maximilian harus keluar dari lapangan pada menit ke-63. Baik, di sini menit 83 dari pemain Brazil Douglas Luiz terkena kartu kuning, dan umpan matang oleh David Raum lewat tendangan Ragnar Ache di menit 84 babak kedua dari pemain Jerman memberikan gol hingga skor 3-2 pada pertandingan di dua tim ini. Sedangkan pemain Benjamin Henrys di menit 86 dari Jerman terkena kartu kuning, dan menit 87 Jordan Taronariga
menit 87 ini terkena juga kartu kuning. Dan 90 tambahan 4 menit umpan matang oleh Bruno Guimaraes lewat tendangan Paulinho berhasil memberikan gol hingga jadi skor 4-2 pada 2 kali 45 menit ini. Penguasaan bola hampir dikuasai oleh Brazil di 56%, buat Jerman 44%. Kalau kita lihat di sini dalam pertandingan di jam 7.30 waktu Indonesia Barat tanggal 22, kita bermain handicap pur seperempat, over under 2 seperempat under. Winnya kita Jerman. Di sini kita loss ya, guys. Ya, buat teman-teman yang masangnya di Brazil, untuk kemenangannya selamat dan semoga nanti malam kalian juga menang ya, guys. Oke, lanjut ke pertandingan kedua, di mana tanggal 23 ada pertandingan Swedia Superettan. Di Swedia Superettan ini Helsingborg versus IFK Värnamo. Pada tanggal 22, 23 ini kita sama-sama lihat di layar ya, guys. Di Swedia Superettan, pada pertandingan ada Helsingborg versus IFK Värnamo, di mana kita sama-sama lihat di layar. Di sini skornya dimenangkan dari IFK Värnamo 2-3 dimenang. Sedangkan Helsingborg sebagai tuan rumah skor 2-2 dan tim tamu 3. Baik, kita lihat sama-sama di sini, di mana Victor Eriksson di babak pertama 1 kali 45 menit ini, menit ke-8 Victor Eriksson terkena kartu kuning. Menit 28 Christian Moses dari pemain FK Värnamo memberikan gol lewat umpan matang Wenderson Oliveira, sehingga skor menjadi 1-0 pada pemain FK Värnamo. Menit 36 Brandur Henriksson umpan matang Wilhelm Loper di pertandingan babak pertama ini. Di menit 36 pada tim Helsingborg memberikan gol hingga skor 1-1. Dan menit 40 Andres Lindegaard terkena kartu kuning dari pemain Helsingborg. Berlanjut ke menit 41, di mana pemain dari Värnamo memberikan gol lewat tendangan Abdus Salam Magasi hingga skor menjadi 2-1 pada Värnamo. Dan berakhirlah babak pertama dengan skor 2-1. Berlanjut ke 2 kali 45 menit, di mana pada pertandingan antara Helsingborg dengan Värnamo ini skor masih di 1-2 dimenangkan dari Värnamo. Dan di menit 81 babak kedua umpan matang oleh Oscar Jensen, di mana Bernardo Villar dari pemain Värnamo memberikan gol menjadi 3-1. Dan dari pemain Helsingborg memberikan gol di menit 90 tambah 5 menit Anthony van den Hoek lewat umpan matang Brandur Henriksson. Terciptalah gol bagi pemain Helsingborg menjadi 2-3. Dan pemenangan diunggulkan bagi FK Värnamo. Dan di sini kita bermain handicap pur seperempat bola, over under 2,5 bola under. Winnya kita milih Helsingborg. Untuk win kita juga kalah pada tim yang main, tapi di sini kita masuk pada JP ya di over undernya. Oke guys, lanjut ke babak ketiga, di mana babak ketiga semalam itu ada pertandingan di tanggal 23, yaitu Internasional versus Olimpia pada Copa Libertadores di babak ke-16. Ya, di sini skornya 0-0 yang terjadi, guys. Di mana babak pertama tidak ada gol sama sekali, dan babak kedua di sini ada Ivan Torres dari pemain Olimpia terkena kartu kuning di menit 53, dan menit 55 Victor Leandro Cuesta dari pemain Internasional mendapatkan kartu kuning, dan Eddie Nilsson di menit 69 memberikan gol lewat tendangan penalti tapi gagal.
pada menit 69. Berakhirlah pada pertandingan 2 kali 45 menit ini dengan skor yang imbang 0-0. Baik guys, di sini kalau kita bermain di pertandingan pada Copa Libertadores jam 8.30, kita handicapnya 3/4 over under di PUR 2/4 over. Baik guys, untuk winnya Olimpia kita megang ya, untuk Olimpia, dan di sini kita handicapnya 3/4, kita juga masuk di sini guys. Oke guys, itulah pertandingan di over undernya dan win tim yang menang. Dan di sini ada kedudukan skornya 0-0. Baik, kita lanjut ke pertandingan di mana USA Mayor Language Soccer jam 7.30 pada USA Mayor. Kita langsung saja ke USA Mayor. Bentar guys. Ya, USA Mayor sini adalah Orlando versus Philadelphia, di mana bermain pada USA Mayor Language Soccer ini 2 kali 45 menit waktu penuh, di mana babak pertama kita lihat di sini Benji Mikael umpan matang oleh Mauricio Pereira memberikan gol 1-0 di menit 10 babak pertama. Di sini skor dimenangkan Orlando 2-1 dan Mauricio Pereira terkena kartu kuning di menit 45. Berakhirlah babak pertama dengan skor 1-0 dimenangkan dari Orlando City. Berlanjut di pertandingan babak kedua, 2 kali 45 menit ini ada Sergio Santos. Menit 56 terkena kartu kuning pada pertandingan di tim Philadelphia. Dan menit 59 Andreas Pereira umpan matang oleh Nani memberikan gol 2-0 bagi pemain Orlando City pada Liga Soccer USA Mayor hingga skor 2-0 pada pertandingan di menit 59 ini. Tapi ternyata di 68 menit babak kedua Kacper Presbylioko memberikan gol bagi pemain dari Orlando City hingga skor menjadi 2-1 lewat umpan matang Olivier Mbaizo hingga skor di menit 68 ini menjadi 2-1 bagi tim Orlando City. Dan menit 78 Benji Mikael pemain Orlando terkena kartu kuning. Berakhirlah babak pertama dan kedua dalam laga pertandingan Orlando City versus Philadelphia dengan skor 2-1 dimenangkan Orlando. Di sini handicap kita bermain PUR 3/4 over under di 2/3 winnya untuk tim Orlando. Baik, kita JP di sini, kita masuk, dan di sini udah ada pertandingan yang keempat, di mana pada pertandingan Copa Sudamericana. Kita langsung saja ke Copa. Di Copa Sudamericana ini ada tim yang bermain di laga di babak 16, di mana Rosario Central versus Deportivo Táchira. Kita lihat sama-sama di layar guys, skor 1-0 dimenangkan bagi tuan rumah Rosario Central, dan Deportivo dari Venezuela Liga harus keluar dan tidak masuk. Baik, di sini menit 42 babak pertama Emiliano Vecchio memberikan gol 1-0 bagi pemain Rosario Central. Dan berakhirlah babak pertama, berlanjut ke babak kedua, di mana babak kedua ada menit 63 Gaston Avila terkena kartu kuning. Menit 69 Facundo Almada terkena kartu kuning.
dari pemain dari Rosario Central, dan di pemain Deportivo Táchira ada satu pemain kena kartu kuning. Di babak kedua ini Jose Luis Granados dan Ashley Garcia di 90 tambahan 4 menit. Dari pemain Deportivo Táchira ini di menit 90 tambah 4 menit skor masih imbang dan skor belum terpecahkan lagi, yaitu dimenangkan bagi tim Rosario Central 1-0. Untuk handicap kita bermain 3/4 over under 2,5 bola under win Central Rosario Central. Oke guys, lanjut ke pertandingan berikutnya, di mana Brazil Serie B. Yang terakhir kita bahas di sini ada Brazil Serie B. Tim yang bermain jam 6 pagi hari, Coritiba vs CRB. Pada pertandingan Coritiba dan CRB ini, sebentar guys, kita lihat di sini. Ya, Coritiba dengan CRB skor di sini adalah 1-1 guys. Dimana pada Coritiba dengan CRB skornya imbang 1-1, dan di 2 kali 45 menit ini di menit 30 Igor Paixão pada menit 30 babak pertama memberikan gol bagi Coritiba, dan di menit 64 Nathanael dari pemain Coritiba terkena kartu kuning dan dia harus keluar di lapangan dalam pertandingan antara Coritiba versus CRB. Baik, di menit 83 Careca memberikan gol 1-0 buat tim dari CRB, hingga skor imbang pada 2 kali 45 menit ini dengan skor 1-1 dimenangkan. Yang dimenangkan adalah tidak ada sama sekali kecuali draw yang ada di laga pertandingan Coritiba versus CRB Macchio. Baik, di sini kita kalau lihat penguasaan bola ada 69 dari pemain CRB, sedangkan Coritiba ada 31%. Baik guys, untuk pertandingan ini kita bermain handicap setengah bola over under per 2 over winnya Coritiba. Di sini kita juga JP guys ya buat pertandingan ini. Baik, untuk replay hari ini itulah yang aku berikan kepada teman-teman, dan kita langsung saja ke pembahasan berikutnya, di mana pada pertandingan mix parlay pada hari ini ya, di tanggal 23 dan 24 ada Korea Language dan Finlandia di tanggal 23, yaitu Korea Language 1 bermain tim dari Suwon Samsung Blue Wings versus Incheon United. Di laga Korea babak pertama ini Korea Selatan antara Suwon Samsung atau Suwon Blue Wings dengan Incheon United, di mana pertandingan bermain jam 18.30 atau jam 5.30. Pada babak ke-21 bermain di lapangan Suwon World Cup Stadium. Dan di sini pada pertandingan ini Suwon ini atau Blue Wings baru menang 2 kali draw, 1 kali kalah. Incheon United 2 kali kemenangan, 3 kali draw, belum pernah terkalahkan. Untuk posisi Incheon United ada di posisi 7 dengan poin 23, sedangkan Suwon Blue Wings ada di posisi 3 dengan poin 33. Untuk head to head-nya kita lihat di sini 4 Oktober 2020 Incheon United sebagai tim
tuan rumah dan Swan Blue Wings sebagai tim tamu dimenangkan tim tamu 1-0. Dan di sini head to headnya 7 April 2001, Incheon sebagai tuan rumah, Swan Blue Wings sebagai tim tamu, skor imbang 0-0. Baik, kalau kita lihat di sini pertandingan di antara Liga Jepang antara tim dari Korea K1 Language ya. Kita bermain di handicap setengah, over under per 2/4, winnya kita pilih Swan Samsung Blue Wings. Oke, itulah tanggal 23 dan kita langsung ke tanggal 23 jam 23.30 Finlandia Falkos 3 di pertandingan pembahasan kedua. Pada Liga Finlandia Falkos 3 ini ada dua tim yang bermain, di mana HFK Helsinki dan KTP. Di jam 10.30 waktu Indonesia Barat malam hari di babak ke-16 di Bolt Arena, di mana pada Liga Falkos 3 ini Finlandia HFK itu mengalami menang 1 kali, 2 kali kalah, 2 kali draw. Dan pada pemain FC KTP belum pernah menang, 2 kali kalah, 3 kali seri ataupun draw ya. Yang di sini juga belum pernah menang sama sekali bagi pemain dari tim dari FC KTP. Baik guys, pada pertandingan ini jam 11 malam 30 Finlandia Liga HFK Helsinki, aku berikan presentasinya 58%, drawnya 24%, FC KTP 18%, di mana FC KTP ada posisi urutan 11, poinnya 7. Kita sama-sama lihat guys. Dan HFK ada di posisi 6, poinnya 19. Untuk head to headnya kita langsung saja. 3 kali pertemuan Oktober 2018, HFK sebagai tuan rumah, FCP KTP sebagai tim tamu dimenangkan HFK 1-0. Dan Sabtu 6 Februari 2001, HFK sebagai tuan rumah, tim tamu, dan FC KTP sebagai tuan rumah dimenangkan HFK 1-0. Dan 10 Juni 2021, di mana FC KTP sebagai tuan rumah dan tim tamu di sini HFK dimenangkan oleh HFK, skornya 2-0 pada laga pertandingan antara HFK dengan FC KTP. Baik guys, itulah prediksi yang kuberikan di pertandingan kedua ini, di mana Finlandia Falkos 3 kita bermain handicap per 1, over under 2,5, win HFK Helsinki. Di mana pertandingan ketiga Jerman Bundesliga dan Belgia yang keempat, kita langsung saja ke 3 dan kita lihat di layar ya guys. Pada Liga Jerman di Bundesliga 2 ini ada Schalke 04 versus Hamburger SV. Bermain jam 1.30 waktu Indonesia Barat dini hari di babak pertama di Arena Veltins, Gelsenkirchen, Jerman. Untuk pertandingan pada Schalke 04 dengan Hamburger ini, kita sama-sama lihat di sini guys, 5 kali bertanding mereka. Pada Schalke 04 mengalami kekalahan 3 kali, 2 kali kekalahan 3 kali, 1 kali draw, 1 kali menang. Dan di pemain Schalke ini belum pernah namanya menang lebih dari 2. Sedangkan di pemain bagi Hamburger
kemenangan 3 kali, draw 1 kali, untuk kekalahan 1 kali. Dengan poin masih sama-sama 0 buat pertandingan di Jerman Bundesliga 2 ini. Bermain jam 2.30 atau 1.30. Ada 2 pemain dari 2 tim yang terkena penyakit atau tidak bisa hadir, yaitu Drexler dari pemain di Schalke 04 dan Hamburger di SF di pemain cedera ligamen glute, dia tidak bisa main pada pertandingan nanti malam. Untuk head to headnya kita lihat di sini sama-sama guys. Oh, banyak ternyata ya. 18 April tanggal 7 Hamburger ketemu Schalke. Skor dimenangkan Hamburger 3-2. Hamburger sebagai tuan rumah, Schalke sebagai tim tamu dimenangkan tim tamu 4-0. Berakhirlah untuk pembahasan di Liga Jerman Bundesliga ini, di mana Schalke memberikan 41%. Untuk daunnya 34%, Hamburger 25%, yang di mana sama-sama baru mulai dalam pertandingan. Namun sudah kubahas ini terlebih dahulu biar kalian bisa pilih-pilih. Yang suka mix parlay bola parlay, bola cerdas dan jitu. Di mana pada Jerman Bundesliga aku bermain handicap plus perempat, operator 2/3/4, winnya Schalke 04. Baik, kita langsung saja ke Belgia, di mana Belgia pada pertandingan Standard League versus KRC Genk. Langsung saja kita ke negeri Belgia. Ya, di First Division A, pertandingan di tim Belgia ini, di mana ada Standard League dengan KRC Genk. Bermain di 145 di Stadion Moiressy de Rasne Lenguic di Belgia. Ada pemain yang tidak bisa hadir, dari pemain Genk itulah Thor Stepit. Dia tidak bisa hadir karena cedera lutut, dan Standard League tidak ada yang untuk hadir. Dan kita mau lihat di sini guys, 5 kali bertanding pada pemain dari Belgia Standard League dengan KRC. Standard League 1 kali kalah, 1 kali menang, 3 kali mengalami draw. Untuk dari pemain dari KRC 2 kali menang, 2 kali kalah, dan 2 kali seri. Baik guys, yang ada di posisi 6 dengan poin 0, Standard League di posisi 16 dengan poin 0. Baik, untuk tabel kita lihat di sini guys. Genk berada di posisi 6 dengan poin 00, sedangkan di Standard League di posisi 16 poinnya 0 juga. Kalau kita bermain di pasaran di Liga Belgia First Division A ini jam 2.45, handicap 0, over under per 3, under di winnya kita pilih Standard League. Oke teman-teman, itu dari si gua ya. Semua kalian JP dan gacor. Oke, lanjut ke pertandingan ke 5, di mana HFK Helsinki dengan FC KTP. Oh, udah nih tadi ya. Ya, Rusia Premier League. Di sini ada Rusia Premier League yang bermain pada Rusia. Di mana tim dari
Ya, dari pemain Rusia di sini ada Rostov versus Dinamo Moskow. Ya, Rostov dan Dinamo ini bermain jam 00 waktu Indonesia Barat tanggal 24. Di mana handicap kita 0, over undernya per 2,5 bola, winnya Rostov. Persentase yang kuberikan di sini 40% buat Rostov, 26% untuk draw, Dinamo 34%. Dan kalau kita lihat di sini di permainan babak pertama antara Rusia Premier League di Rostov Arena, Rostov Donu, Rusia. Pada pertandingan 5 kali pertandingan Rostov mengalami menang 3 kali, draw belum pernah, kekalahan 2 kali. Sedangkan di pemain Dinamo ada 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali seri. Baik, untuk pemain ada yang cedera apakah tidak? Ya, ternyata ada dari pemain Rostov 2 orang, yaitu Dolgov cedera ligamen kruit, Norman cedera hamstring, dan Grulev cedera tungkai pada permainan di Rusia, di mana antara Rostov Dinamo Moskow bermain jam 1. Di sini persentase kuberikan 40%, 26, drawnya Dinamo Moskow 34. Dan pasaran handicap di sini aku memilihnya kosong. Over under di per 2,5, kita masuknya ke over. Winnya Rostov ya guys. Untuk pertandingan di 5 ini, dimana kita lanjut ke pertandingan ke-6 pada Liga Serie B Brazil. Liga Serie B Brazil ini ada pertandingan jam 3 dini hari, dimana Brazil Serie B antara Londrina FC dengan Remo Balem. Bermain di Stadion Municipal Jazz Cup Londrina, Paraná, Brazil. Di Serie B babak ke-14. Kalau kita lihat di sini posisi dari pemain kedua tim, Remo ada di posisi 3 dengan poin 16, sedangkan Londrina di posisi 20 dengan poin 9. Baik guys, di sini bermain jam 3 dini hari tanggal 24 bulan 7 ya. Londrina 29% berada di posisi 20 dengan poin 9. Sedangkan Remo Balem 35% dan 11 bulan 12 bulan 12 yang lalu ya. Ini kalau nggak salah mereka bertanding gitu guys. Tapi di sini tidak ada datanya untuk head to head antara Londrina dengan Remo Balem. Tapi Remo Balem berada di 35% pada pertandingan nih antara Brazil Serie A di jam 3 dini hari. Baik, kita memilih Remo Balem untuk pertandingan win timnya. Untuk handicap kita bermain di 0, over under per 2 pada pertandingan Brazil Serie A antara Londrina vs Remo Balem. Baik guys, itu saja pertandingan yang kuberikan sama teman-teman. Semoga kalian gacor dan JP, dan kita ketemu lagi pada pertandingan di selanjutnya dengan video channelku yang update tiap harinya. Oke guys, itu saja dari gua. Sampai jumpa, salam bola.